Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam kajian Sirah Nabawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dimudahkan beramal soleh. Selanjutnya salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kajian Sirah Nabawiyah kita kali ini adalah tema Perang Khandaq. Perang Khandaq atau yang dikenal juga dengan Perang Ahzab terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Pada kesempatan ini akan kita bahas beberapa poin utama terkait Perang Khandaq. Setelah lebih kurang 1,5 tahun pasca Perang Uhud di tahun ke-3 Hijriah, kita membahas beberapa peristiwa-peristiwa penting sampai kemudian terjadinya Perang Khandaq. Kita akan membahas tentang penyebab utama terjadinya Perang Khandaq, kemudian seberapa kekuatan kafir Quraisy dan seberapa kekuatan kaum muslimin, dan seperti apa terjadinya dan peristiwa jalan pertempuran Perang Khandaq ini, dan bagaimana kemudian Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dan perang itu berakhir dengan kemenangan pasukan Rasulullah dan kaum muslimin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah, berulang kali kita sebutkan sebelumnya bahwa di antara yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di kota Madinah adalah kaum Yahudi yang punya watak karakter pengkhianat, menyembunyikan kebusukan dan niat-niat buruk mereka, karena memang mereka sangat-sangat tidak nyaman dengan keberadaan Rasulullah dan kaum muslimin serta kaum Ansor yang semakin hari semakin kuat, semakin eksis. Apalagi satu persatu Yahudi yang berkhianat berhasil diusir atau dipukul Rasulullah dengan sikap-sikap yang tegas dan jelas. Bani Qainuqa sudah dikepung dan kemudian mereka tersingkir dari kota Madinah. Ka'ab bin Ashraf, salah seorang pentolan Yahudi yang senantiasa mengganggu Rasulullah dan para sahabat, menghina dan mencaci Allah dan Rasulnya, juga berhasil dieksekusi oleh salah seorang atau oleh tim kecil Rasulullah dan dipenggal lehernya. Ini memberikan isyarat-isyarat yang sangat kuat dan warning bagi Yahudi yang lain untuk tidak main-main, karena Rasulullah SAW punya kemampuan dan kekuatan untuk melakukan sikap yang tegas dan jelas. Maka tentu pasca juga terusirnya Bani Nadir, Yahudi kabilah kedua yang terusir dari kota Madinah, posisi Yahudi ini semakin melemah dan kekuatan kaum muslimin semakin menguat. Maka pada waktu itu kaum Yahudi Bani Nadir, serombongan utusan mereka, belasan atau sekitar 20 orang mereka, pergi datang ke Mekah, datang ke Quraisy
utusan Yahudi Bani Nadir ini melobi Quraisy dan melobi kabilah-kabilah yang ada bersama Quraisy untuk mau menyerang kembali kota Madinah, dan mereka siap untuk membantu, mereka siap mengkondisikan. Maka mereka pancinglah Quraisy mau datang lagi ke Mekah berperang. Lalu mereka mampir ke Bani Ghatafan, kabilah besar juga. Dirayu Bani Ghatafan, akhirnya Ghatafan bersedia. Mereka datangilah kabilah-kabilah besar di sekitar kota Mekah, Bani Murrah, ya, Bani Auf, dan beberapa kabilah-kabilah besar. Akhirnya semua bersedia untuk pergi bertempur, sehingga terjadilah apa yang dinamakan dengan koalisi besar. Ya, jadi di masa dahulu sudah ada koalisi, gabungan sekian kabilah yang sebelumnya hanya Quraisy saja yang terus bolak-balik perang dengan Muhammad dan para sahabatnya. Tapi kali ini kabilah-kabilah besar di sekitar Mekah, ya, bersedia atas lobi-lobi Yahudi. Mereka membangun koalisi besar ingin menyerang Madinah dan menghabisinya. Quraisy karena mendapatkan dukungan dari Ghatafan, Bani Murrah, Bani Auf, dan kabilah-kabilah lainnya, semakin bersemangat. Quraisy menghadirkan sekitar 4.000-an pasukan, dan yang lain juga menambah, sehingga pasukan koalisi besar ini, kafir-kafir Mekah atau Jazirah Arab, totalnya berjumlah berkekuatan 10.000. Ini luar biasa, kekuatan pasukan yang sangat besar. Kalau penduduk Madinah digabungkan, laki-laki, perempuan, anak-anak, ini nggak sampai 10.000. Jadi kalau 10.000 pasukan ini masuk ke kota Madinah, memang habis nih kota Madinah secara hitungan manusiawi. Secara hitungan matematis, 10.000 menyerang serentak kota Madinah, tidak akan bisa Madinah bertahan. Apalagi ini Yahudi, ya, berjanji untuk bersekongkol untuk ikut membantu nanti. Bani Nadir karena sudah terusir, mereka punya kepentingan untuk balas dendam. Maka berangkatlah masing-masing kabilah ini dari tempat mereka masing-masing, sehingga Rasulullah segera mendapatkan informasi. Ya, seperti kita sampaikan, Rasulullah tetap menanam mata-mata di banyak tempat. Dan begitu strategi, tidak saja membiarkan situasi berjalan apa adanya, tapi Rasulullah memiliki informasi dari orang-orang kepercayaannya. Maka mendengar informasi koalisi besar kafir Quraisy dengan beberapa kabilah besar datang menyerang Madinah, Rasulullah segera melakukan majelis permusyawaratan tinggi dengan para sahabat. Ini bagaimana menghadapi, tidak lagi seperti perang Uhud di tahun ketiga Hijriah yang datang hanya sekitar 3.000, ini 10.000. Maka Rasulullah bermusyawarah, dihadang keluar juga belum tentu ini. Maka waktu itulah sahabat Rasulullah yang mulia Salman Al-Farisi, ya, Salman yang masuk Islam di Mekah, dia aslinya adalah dari Persia, dari Iran, tapi dia sudah pindah agama. Dulu Abu Majusi, sempat masuk Nasrani, ya, karena orang tuanya pendeta. Tapi dia mendapatkan informasi ada Nabi akhir zaman, orangnya jujur, hidup di negeri yang banyak pohon kormanya. Ya, Salman masuk Islamnya di Madinah. Nah, Salman memberikan usul kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami di kampung kami, kalau kami diserang, kami membuat khandak, membuat parit, lubang yang dalam dan lebar, sehingga musuh terhalang tidak bisa masuk ke kota kami. Rupanya usul dari Salman ini diterima oleh Rasulullah SAW. Ya. Waktu jarak antara Mekah dan sekitarnya, apalagi ada 10.000 yang bergerak, itu waktunya cukup panjang sampai ke Madinah yang berjarak sekitar 500 km. Maka waktu yang tersedia ini digunakan Rasulullah untuk segera membuat khandak. Maka bekerjalah Rasulullah, ikut bekerja, para sahabat semuanya, lebih dari 1.000 laki-laki bekerja menggali parit. Ya, bisa kita bayangkan kira-kira lebarnya berapa parit itu. Sekira-kira lawan tidak bisa melompat, kuda tidak bisa menyeberang, tidak bisa turun ke bawah, juga pasukan berpanah tidak bisa menyerang dari seberangnya ke arah pasukan kaum muslimin. Ya, tentu sekira-kira lebarnya membuat pasukan lawan terkendala masuk, terkendala
menyeberang ke kota Madinah. Juga panjangnya, ya itu tadi lebarnya. Panjangnya tentu tersambung dari sebuah bukit ke bukit yang lain, yang membuat pasukan Quraisy, koalisi Quraisy dengan kabilah-kabilah lain ini memang tidak bisa menyeberang. Bekerjalah Rasulullah dan para sahabat menggali parit. Rasulullah ikut mengangkat batu, mengangkat pasir. Dan mereka dalam kondisi kadang kelaparan juga, keterbatasan makanan dalam bekerja ini. Maka di tengah mereka menggali parit ini terjadi banyak peristiwa, terjadi mukjizat Rasulullah SAW. Di antaranya para sahabat menjumpai batu yang besar ketika menggali parit, sehingga cangkul dan alat pukul mereka tak mampu untuk menyelesaikan batu tersebut. Lalu mereka mengadukan ini kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah turun dan memukul batu besar ini dengan alat pukulnya sampai 3 kali. Sambil memukulnya Rasulullah sekali bertakbir Allahu Akbar. Lalu Rasulullah SAW mengabarkan, saya diperlihatkan kunci istana Persia. Lalu dipukul lagi Allahu Akbar, saya dilihatkan kunci negeri Syam. Lalu kemudian dipukul 3 kali lagi, takbir Allahu Akbar, saya diperlihatkan kunci istana Yaman. Jadi Rasulullah SAW, para sahabat, kondisinya saja bekerja juga tidak saja lelah, juga lapar, juga situasinya ada suasana ketakutan. Musuh sudah akan segera datang, kekuatannya bukan main jumlahnya. Sementara juga dapat informasi Yahudi Bani Quraisyah dari dalam juga akan berkhianat. Mereka dilobi-lobi untuk bergabung dengan koalisi besar kafir Quraisy. Sampai-sampai para sahabat untuk sekedar buang air saja mereka khawatir, takut. Dalam suasana takut begini, Rasulullah memberikan kabar gembira. Sambil memukul batu besar, 3 kali pukulan, semua batu itu hancur berkeping-keping seperti pasir. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa nanti akan menaklukkan Persia, menaklukkan negeri Syam, bahkan dakwahnya akan sampai ke negeri Yaman yang diisyaratkan dengan bahwa beliau diperlihatkan oleh Allah kunci-kunci 3 negeri besar itu. Ini sebuah mukjizat Rasulullah SAW ketika menggali Khandaq. Kemudian juga di tengah kelaparan mereka bekerja, ada sahabat Rasulullah Abu Talha mengamati Rasulullah juga sangat lapar. Maka beliau memerintahkan istrinya untuk memasak, menyembelih seekor kambing, ya ukuran biasa saja, dan berniat ingin mengundang Rasulullah dan beberapa orang sahabat saja untuk makan bersama. Tapi ketika selesai memasak, Abu Talha mengundang Rasulullah. Rupanya Rasulullah mengundang seluruh para sahabat yang menggali Khandaq, jumlahnya lebih dari 1.000 orang, yang membuat kebingungan istri Abu Talha. Padahal dia memasak hanya untuk segelintir orang saja. Tapi dengan keberkahan dan mukjizat Rasulullah SAW, makanan yang dimasak itu cukup untuk makan seluruh pasukan yang 1.000 orang. Bahkan masih menyisakan makanan untuk keluarga Abu Talha. Ini di antara peristiwa yang merupakan mukjizat Rasulullah SAW ketika proses penggalian Khandaq. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah yang mulia, maka sampailah pasukan Quraisy, koalisi besarnya dengan Ghatafan, Bani Murrah, Bani Auf, dan kabilah-kabilah besar lainnya, sudah sampai di mendekati kota Madinah dengan kekuatan 10.000 prajurit yang akan bisa itu memporak-porandakan kota Madinah semuanya. Namun mereka terkaget, ternyata mereka dihadapkan dengan Khandaq atau lubang parit yang besar, sehingga mereka tidak bisa masuk kota Madinah. Ada yang mencoba bermanuver masuk ke dalam, dihadapi oleh pasukan kaum muslimin sehingga tidak bisa dan balik mundur. Mereka betul-betul marah, emosi, penasaran, dan hanya bisa berputar-putar membuat kemah-kemah mereka di seberang Khandaq itu. Dan mereka sangat kesal sekali, tidak bisa melakukan upaya lain. Padahal mereka sudah dengan kekuatan yang besar untuk menghancurkan kota Madinah. Berhari-hari mereka melakukan pengepungan. Di saat yang sama,
Yahudi Bani Quraizah juga melakukan pengkhianatan. Mereka mulai merengsek juga dari belakang. Nah, ini menimbulkan kecemasan Rasulullah. Untunglah ada ummahatul muslimin yang berhasil membunuh satu orang dari Yahudi Bani Quraizah dari belakang, sehingga Bani Quraizah mengira di barisan belakang itu juga ada pengawalan sehingga membuat mereka tidak berani maju untuk lebih menyerang dari belakang Rasulullah SAW. Nah, ini suasana yang dialami oleh pasukan Rasulullah SAW. Mereka dalam terkepung dan mereka hanya bisa bertahan seperti itu. Nah, pada kesempatan ini Rasulullah SAW sudah harus mengambil siasat dan strategi. Beliau sudah merancang bagaimana untuk memecah belah, memporak-porandakan koalisi besar ini. Karena 10.000 akan dihadapi berat. Kemudian Rasulullah SAW sudah siap-siap mengirim utusan kepada kabilah atau Bani Ghatafan. Rasulullah ingin menegosiasi, berunding. Dia akan segera mengirimkan utusan kepada Ghatafan, meminta Ghatafan keluar dari koalisi. Jangan mau berkoalisi dengan Quraisy. Dengan janji, dengan balasan sepertiga kurma kota Madinah untuk dia. Nah, jadi Rasulullah melakukan sebuah siasat, strategi. Karena menghadapi 10.000 tidak kuat. Beliau berusaha untuk memecah kekuatan koalisi besar ini. Dan bersedia akan serahkan sepertiga kurma Madinah untuk mereka. Tapi sebelum Rasulullah mengeksekusi ini, Rasulullah juga bertanya kepada kaum Ansar, kaum orang pemilik kota Madinah. Bertanya kepada Sa'ad bin Mu'az, bagaimana kira-kira? Tapi Sa'ad mengatakan, tidak usah ya Rasulullah, kami tidak takut. Ya, kita hadapi saja dengan senjata kita mereka semuanya. Engkau tidak usah merisaukan kami. Jadi, karena Rasulullah ingin keselamatan kota Madinah. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'az, ya, pemimpin Ansar, loyalitasnya, kesiapannya bersama Rasulullah, kesiapannya menanggung kerugian besar sebagai resiko bersama Rasulullah SAW, tidak diragukan lagi. Maka tidak jadilah Rasulullah SAW mengeksekusi rencana ini. Tetapi ini juga sebuah strategi perang, memecah lawan dan musuh. Boleh saja kemudian menjalin sebuah kerjasama dengan sebagian musuh untuk mengurangi tekanan kepada Rasulullah dan para sahabat. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, rupanya waktu itu salah seorang dari Bani atau kabilah Ghatafan ini, namanya Nu'aim bin Mas'ud, yang berasal dari kabilah Bani Ghatafan, dia masuk Islam. Dia datang kepada Rasulullah. Inilah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya setelah perang Uhud ada Ma'bad bin Abil Ma'bad masuk Islam dan berperan dalam memporak-porandakan Quraisy, kali ini adalah Nu'aim bin Mas'ud. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini orang Ghatafan, saya dekat dengan Quraisy, saya masuk Islam. Dan mereka tidak tahu saya masuk Islam. Maka dia kemudian menawarkan tipu daya untuk memecah belah pasukan Quraisy dan koalisinya. Maka Rasulullah mengizinkan. Al-harbu khud'ah, perang itu tipu daya. Maka kemudian Nu'aim menjalankan misinya untuk memecah belah barisan koalisi. Sebelum dia menemui Quraisy dan Ghatafan, dia datang dulu ke Bani Quraizah. Karena Bani Quraizah ini juga koalisi dari Ghatafan. Ya, kawan juga dengan Bani Ghatafan, kabilah Ghatafan. Maka Nu'aim datang dulu kepada Quraizah. Karena dia datang, Quraizah tidak ada curiga. Quraizah tidak tahu bahwa dia sudah masuk Islam. Wahai Quraizah, kalian kan kenal saya. Kalian kan tidak ragu lagi kecintaan dan loyalitas saya kepada kalian. Saya Bani Ghatafan, ya, kan kerjasama dengan kalian. Cuma saya beri nasihat ini. Bagaimanapun Ghatafan dan Quraisy itu kan bukan orang Madinah. Sekarang dia kerjasama dengan kalian. Kalau dia masuk ke Madinah dan menyerang dan menaklukkan kota Madinah ini, termasuk kalian mungkin juga akan mereka habisi. Namanya peluang mereka akan lakukan. Karena itu saran saya, jangan mau kecuali kalian minta jaminan sama mereka. Pergilah kepada mereka, minta jaminan. Orang Bani Quraizah berpikir, wah iya juga ya. Gimana pun mereka nggak orang kita juga, nggak orang Madinah. Nanti kalau masuk ke dalam, selesai dengan kaum muslimin, kita pun diselesaikannya. Baik.
ini nasihat kamu benar sekali. Kemudian Nu'aim pamit. Setelah itu dia datang ke Quraisy. Sama kalimatnya, wahai Quraisy, engkau tahu saya kan, saya Ghatafan. Kalian tahu kan loyalitas saya, cinta saya kepada kalian juga. Saran saja ini, kita mau menyerang masuk, Bani Quraisyah itu belum tentu bisa dipegang. Ya, dia juga akan minta jaminan kita akan bersama mereka. Maka kalau nanti mereka minta jaminan, jangan beri. Berarti dia nggak sepenuhnya loyal. Ini tipu daya yang dilakukan oleh Nu'aim. Padahal yang menyuruh minta jaminan itu usulan dia. Selesai dengan Quraisy, oh iya betul juga ini. Lalu dia pergi ke Ghatafan. Dia orang Ghatafan. Dia sampaikan hal yang sama, disampaikannya kepada Quraisy. Nanti kalau Quraisy datang minta jaminan, udah jangan mau. Ini berarti mereka tidak setia, tidak betul-betul untuk sama-sama memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Ghatafan juga termakan hasutan atau tipu daya dari Nu'aim bin Mas'ud ini. Dan tentu kemudian memang terjadi. Quraisyah mengirim utusan kepada Quraisy minta jaminan. Lalu Quraisyah mengirim utusan kepada Ghatafan minta jaminan. Terbukti apa yang dikatakan oleh Nu'aim bin Mas'ud. Maka ini membuat koalisi saling curiga. Ini nggak ada yang setia ini sepertinya ini. Nggak sepenuh hati. Sementara mereka juga sudah bosan ini di seberang Khandak, tahu apa yang dilakukan, nggak bisa mereka menerobos untuk masuk ke Madinah. Ini membuat kepanikan juga dalam barisan kafir Quraisy. Nah, di malam hari dalam suasana yang seperti ini, malam yang sangat dingin, suasana barisan pasukan koalisi juga sudah saling curiga sesama mereka. Malam itu Allah turunkan badai di pasukan Quraisy ini. Memporak-porandakan kemah-kemah mereka, membalikkan periuk-periuk mereka, ya, membuat binatang-binatang mereka ya tidak nyaman dan suasana kalang kabut dan panik dalam barisan kafir Quraisy dan koalisi. Nah, waktu itu Rasulullah SAW tentu tidak tahu kejadian di barisan seberang sana. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat, "Man ya'tini bi khabaril qaum." Para sahabat juga dalam kondisi ketakutan. Karena ini belum juga berakhir. Maka pada malam itu Rasulullah menawarkan sahabat, siapa yang bisa mencari informasi seperti apa di sekarang barisan lawan itu, seperti apa kondisi mereka. Abu Bakar diam, Umar diam, Utsman diam. Gak ada sahabat yang berani. Karena memang suasana kejiwaan waktu itu, ya, mereka sangat tertekan. Nah, waktu itu Rasulullah langsung menunjuk seorang sahabat yang mulia. Qum ya Huzaifah, itina bi khabaril qaum. Huzaifah bin Yaman langsung disebut namanya Rasulullah. Huzaifah, berdiri, pergi cari informasi tentang lawan kita. Maka Huzaifah katakan, tidak ada lagi pilihan, nama saya yang disebut. Lalu dia ditugaskan Rasulullah dengan syarat hanya melihat, memantau kondisi pasukan, lalu balik lagi, tak bikin apa-apa. Maka berangkatlah Huzaifah menuju pasukan Quraisy dalam malam yang gelap. Rupanya di sana sedang badai. Sampai-sampai Huzaifah menyaksikan itu, tenda-tenda tercabut, ya, periuk-periuk peralatan kafir Quraisy dibolak-balik oleh angin. Mereka satu sama lain juga sudah semakin kacau karena kepercayaan satu sama lain juga sudah hilang. Bahkan Huzaifah mengatakan, kalau Anda ingat perintah Rasulullah, tidak boleh berbuat apa-apa, saya sudah bisa bunuh Abu Sufyan. Dia sudah dekat dengan Abu Sufyan. Tapi karena memang tugas hanya, ya, mencari informasi, melihat perkembangannya, lalu balik. Tidak ada tugas untuk membunuh dan sebagainya. Padahal dia sangat mungkin waktu itu untuk membunuh Abu Sufyan. Maka selesailah. Dan malam itu, paginya, seluruh pasukan kafir Quraisy, pasukan koalisi bubar, mereka pulang dan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasukannya. Dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala memenangkan barisan kaum muslimin dalam perang Khandaq dan kembali kota Madinah selamat, dan koalisi kafir Quraisy dengan kabilah-kabilah yang ada pun juga pecah dan mereka tidak saling percaya. Kaum muslimin dan kaum muslimat hamba Allah yang mulia,
ada beberapa hikmah dari peristiwa perang Khandaq ini yang bisa kita ambil. Yang pertama, peristiwa ini menegaskan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ketika Allah mengatakan la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Ya, kalian akan dapatkan pasti kata Allah yang paling besar, yang paling keras kebencian dan permusuhannya kepada orang beriman, kepada umat Islam adalah Yahudi dan kaum musyrikin. Ini rumusnya abadi ini. Musyrikin Quraisy dengan Yahudi Bani Nadir, kemudian Bani Quraisyah kerjasama. Karena mereka Yahudi dan kaum musyrikin sampai akhir zaman sangat-sangat benci kepada kaum muslimin. Yang agak dekat, kasih sayangnya agak dekat hubungan umat Islam adalah dengan kaum Nasrani. Wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan sungguh kata Allah yang kau akan jumpai yang agak dekat kasih sayangnya kepada umat Islam adalah orang-orang yang mengatakan kami Nasrani. Jadi Yahudi dan kaum musyrikin dari dulu adalah musuh yang paling benci kepada Islam dan kaum muslimin. Dan ini kita saksikan dalam peristiwa perang Khandaq. Terjadinya perang ini adalah koalisi kafir Quraisy, musyrik Quraisy dengan Yahudi Bani Nadir. Yang kedua, pelajaran kita ambil dari peristiwa perang Khandaq adalah betapa Rasulullah SAW mengakomodasi perkembangan zaman, menggunakan strategi yang digunakan oleh orang lain, yaitunya menggunakan khandak dalam bertempur. Sarana prasarana walaupun muncul dari orang kafir, dia secara hukum asalnya adalah mubah. Bahkan pada situasi tertentu dia bisa menjadi pilihan utama. Yang tidak boleh dipakai oleh umat Islam adalah ideologi, budaya yang ada kaitannya dengan agama. Maka umat Islam dilarang oleh Rasulullah SAW menyerupai, ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Rasulullah SAW, siapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Tapi ini konteksnya terlarang kalau kaitannya dengan ideologi, akidah. Kita tidak boleh menyerupai bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani, kaum musyrikin dalam sembahan, dalam beribadah. Tidak ada cerita menyerupai mereka. Rasulullah SAW sebelum datang syariat azan, tidak ada panggilan solat itu, apa tanda waktu solat. Belum ada azan. Ada sahabat yang mengusulkan kita pakai lonceng ya Rasulullah. Rasulullah nggak suka karena lonceng identik dengan Nasrani. Ada sahabat yang mengusulkan kita pakai trompet. Rasulullah tidak terima pakai trompet karena itu identik dengan ibadah Yahudi. Lalu kemudian turunlah azan melalui mimpi sahabat mulia, sahabat Zaid bin Abdullah, dan juga ada dalam mimpi Umar bin Khattab. Diajarkan oleh malaikat kalimat-kalimat azan. Urusan ibadah, tidak ada ruang untuk menyerupai ibadah agama lain. Tapi memakai strategi urusan-urusan duniawi itu sesuatu yang asalnya mubah. Maka Rasulullah menggunakan ide perang orang Persia menggunakan khandak. Pelajaran yang ketiga, bagaimana pondasi kehidupan sosial yang juga diletakkan oleh Rasulullah SAW, di mana kaum muslimin semuanya ada musawah, sawasiyah, ada kesamaan status dalam masyarakat kota Madinah. Tidak ada beda. Rasulullah turun bekerja menggali khandak, para sahabat turun bekerja menggali khandak. Tak ada strata sosial di antara mereka. Kesamaan ini juga sebuah pondasi kehidupan sosial masyarakat Madani, masyarakat kota Madinah, dan sampai kapanpun bila kita ingin membangun peradaban masyarakat muslim yang benar adalah sawasiyah, kesamaan dan kesetaraan semua masyarakat dalam tugas dan kewajiban. Kemudian terakhir pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah bagaimana cinta para sahabat, loyalitas para sahabat kepada Rasulullah SAW dalam segala situasi dapat kita buktikan. Dalam situasi tenang, damai, cinta dan loyalitas memang biasanya selalu ada dan hadir. Tapi dia akan sangat-sangat terbukti, dia akan sangat terasa dalam suasana sulit, suasana berat. Bagaimana para sahabat tetap melihat bagaimana Rasulullah kelaparan, kesiapkan makanan. Bagaimana Rasulullah kesusahan, mereka berikan dukungan dan pembelaan. Itulah salah satu kunci kekuatan dakwah. Kepedulian dan berbagi sesama umat Islam menjadi kekuatan antara sesama mereka untuk kemudian membangun peradaban di tengah masyarakat. Banyak sekali pelajaran bisa kita ambil dari peristiwa perang Khandaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, petunjuk dan dibimbing untuk mengikuti agama dan ajarannya.
Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.